seorang anak ini masanya adalah bermain dan kewajiban seorang tua itu adalah menemaninya, karena itu adalah investasi yang paling bagus bagi anak-anak di masa perkembangan tumbuhnya, entah itu otaknya ataupun fisiknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwan santriwati yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah, dan para kaum muslimin muslimat pemirsa channel YouTube yang semoga diberikan kekuatan, kesehatan dan juga fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidik anak versi saya ya, versi Gus Ipung atau Gus Saiful Amar. Memang mendidik anak ini tidak mudah, tidak seperti kita nyetel sebuah robot dimasukkan baterai terus kemudian bisa jalan sendiri, tidak seperti itu. Karena butuh yang namanya role model, butuh contoh bagaimana cara mendidik yang baik dan benar. Dan anak kita ini bukan sebagai lahan observasi mungkin ya, atau lahan coba-coba kita dalam mendidik sebuah anak. Di sana sudah banyak teori, mungkin dari teori psikologi anak ataupun yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, ataupun nasihat-nasihat Luqman dalam surahnya yang cukup sangat fenomenal sebagai panduan kita dalam membentuk karakter seorang anak. Ada beberapa hal kalau bagi saya pribadi, membentuk seorang anak itu memang harus dimulai dari orang tuanya. Karena anak ini kalau dalam bahasa Jawa itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi itulah prototipe, anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Ketika orang tuanya melakukan sebuah perbuatan, maka anak itu akan memberikan sampling dan dia akan gampang untuk mencontohnya. Oleh karena itu, ketika kita berkata-kata baik, maka yang terekam dalam memori seorang anak ini adalah perkataan yang baik ataupun perbuatan yang baik. Maka ada beberapa adab ketika kita mendidik seorang anak adalah bagaimana anak tersebut supaya taat kepada kita adalah kita tidak berlaku keras terhadap mereka, salah satunya ya. Karena anak ini ya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan harapan bahwa anak tersebut menjadi pribadi yang benar-benar taat kepada kita adalah memperlakukan anak tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Dengan perilaku kita melembutkan dia, maka dia akan menurut kepada kita. Maka ketika seorang anak sudah nurut kepada kita dengan kelembutan kita, maka di situ kita akan mudah memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah pengajaran. Misalnya saya jarang memarahi anak saya kecuali dalam kondisi tertentu ya. Maka itu akan menjadi sebuah kenyamanan bagi anak. Oh, bapak saya tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampang marah misalnya. Ketika hal tersebut menjadi sebuah poin plus bagi kita tentang kedekatan seorang anak, maka dengan cara kedekatan tersebut kita bisa memasukkan nilai-nilai yang baik terhadap seorang anak tersebut. Kemudian banyak hal misalnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tentang bagaimana menanamkan akidah itu sendiri dalam banyak hadisnya, misalnya muru auladakum bis sholati idza balagu sab'an, memerintahkan mengkarakterkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan sholat. Terus kemudian wadribu alaihim idza balagu asyron, ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat maka pukullah dengan pukulan yang mendidik seperti itu. Wa farriqu bainahum fil madaji, kemudian pada umur 10 tahun itu
untuk memisahkan dalam tempat tidurnya, atau kalau bahasa sekarang bisa diartikan sebagai memondokkan anaknya seperti itu. Ini adalah investasi yang penting bagi seorang anak. Jadi investasi pendidikan inilah yang akan kekal. Kalau kita melihat dari beberapa perspektif ini, apa yang kita berikan di atas kepala ke atas ini maka akan kekal. Investasi pendidikan, investasi kecerdasan otak ataupun penanaman etika ini akan membekas. Namun apa yang kita investasikan tenggorokan ke bawah, mulai dari makanan dan yang lainnya, itulah yang akan hilang. Oleh karena itu, bermain ini juga salah satu investasi yang paling baik. Kita tidak akan kehilangan waktu berharga kita dengan kita mengajak bermain bersama anak kita, dan itu adalah salah satu dari investasi ketika masa kecil. Jadi masa kecil yang bahagia, masa kecil yang baik ini adalah ketika orang tua rajin bermain, seperti itu bisa dikatakan, dengan anaknya. Ataupun adab-adab ketika kita memberikan kasih sayang kepada seorang anak, misalnya mencium di kepalanya misalnya, karena itu adalah pusat benar dan salahnya dalam memori, seperti itu ya, menentukan benar dan salah dalam bersikap. Itu ketika kita mencium kepalanya. Kemudian ketika kita mencium dahinya juga sama, ataupun ketika kita mencium pipi kiri kanan seorang anak, ini adalah tanda bahwa kita menyayangi dia, menambah semangat. Dan juga kita mengajarkan bagaimana kita mencium tangan seorang anak supaya anak nanti bisa menghormati tidak hanya kepada kita tapi juga menghormati kepada orang yang lebih tua lagi. Kemudian dalam sisi ibadah juga Rasulullah SAW sering mengajak Sayyidina Hasan dan Husain untuk sholat. Bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah ini pernah dinaiki kepalanya oleh Sayyidina Hasan saat itu ya. Dan Rasulullah sujud sangat lama sekali. Kemudian ketika bangkit, ketika salam ditanya, Rasulullah kenapa tumben sujudnya kok saat itu lama sekali gitu kan. Ya karena mau gimana, mau bangkit ternyata Sayyidina Hasan ini sedang bermain di atas kepala Rasulullah. Dan itu membiarkan seperti itu saja Rasulullah. Dan inilah yang menjadi dasar, mungkin barangkali ada orang-orang yang memarahi anak kecil ketika di masjid. Itu bagi saya kurang tepat. Karena teriakan anak-anak, kemudian jeritan anak-anak di masjid itu adalah tandanya mereka senang di masjid itu kan, ataupun senang di musola. Dan ketika ada orang yang memarahi, itu nanti akan menimbulkan sebuah nilai negatif bahwa dia akan takut ke masjid. Misalnya, ya memang masa anak-anak itu ya masa untuk bermain seperti itu. Bahkan di mana saja itu akan dijadikan lahan untuk lari-lari. Bahkan di Turki itu sebuah masjid ini ada kids cornernya, ataupun di rest area yang saya pernah sempat untuk ke sana dan menjadi langganan saya di daerah Batang, itu saya menyempatkan ke sana, masjidnya ini satu tempat dengan area bermain anak-anak. Itu menandakan bahwa tempat yang nyaman bagi anak ini adalah masjid. Karena apa? Karena di sana dia merasa tidak terganggu dengan orang yang memarahi dia. Itu akan menjadikan dia senang untuk di masjid. Bahkan di Mesir itu saya pernah melihat ihdaru min sautil atfal fil masajid. Idza lam takun sautil atfal fil masjid fa innahu min nuzulil jail. Takutlah kamu ketika tidak ada teriakan anak-anak di masjid, karena itu adalah salah satu dari akibat keruntuhan sebuah generasi. Orang yang misalnya memarahi anak di masjid, itu nanti akan memberikan efek bahwa anak tersebut takut di masjid, akhirnya nongkrongnya bukan di masjid lagi, malah di tempat-tempat yang remang-remang atau di tempat yang gelap di luar itu. Makanya biarkan saja ketika kita melihat anak-anak sedang asik bermain, entah itu lari-lari atau jumpalitan di masjid, ataupun asal tidak membahayakan nyawa dan juga lain-lain, maka itu adalah hal yang baik seperti itu. Soal kekhusyukan atau tidak, ya kembali kepada pribadi masing-masing. Dan seorang anak ini masanya adalah bermain, dan kewajiban seorang tua itu adalah menemaninya, karena itu adalah investasi yang paling bagus bagi anak-anak di masa perkembangan tumbuhnya, entah itu otaknya ataupun fisiknya. Itu saja mungkin sekedar cerita pendek bagaimana mendidik anak
versi saya pribadi. Terima kasih, semoga mendapatkan manfaat. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.